Penyetaraan reaksi redoks gitu ya. Nah, dalam materi penyetaraan reaksi redoks bagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada yang namanya di sini cara Bilox. Kalau di sekolah dikenal dengan istilah PBO, perubahan bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya di sini cara setengah reaksi atau dikenal dengan istilah SRI, setengah reaksi gitu ya. Oke. Untuk cara Bilox di sini nanti tergantung jenis reaksinya karena reaksi itu ada dua macam. Yang pertama ada reaksi dalam bentuk ion. Yang kedua nanti ada reaksi dalam bentuk molekul gitu ya. Loh mas, ciri reaksi dalam bentuk ion itu seperti apa? Ciri dari reaksi ion itu ada muatan ya. Jadi dalam satu reaksi itu ada muatannya, maka ini masuk ke dalam reaksi dalam bentuk ion. Sedangkan kalau reaksi dalam bentuk molekul itu dalam satu reaksinya nanti tidak ada muatan ya. Jadi di sini nanti nggak punya muatan. Oke, kalau untuk cara Bilox untuk reaksi dalam bentuk ion, saya punya hafalan caranya. Kita bisa menggunakan cara Zemok. Nah, gini ya. Jadi Zemok ini adalah langkah-langkah. Jadi Z-nya itu langkah pertama, E-nya langkah kedua, M-nya langkah ketiga, O-nya langkah keempat, dan K-nya langkah terakhir, langkah kelima. Gitu ya. Sedangkan kalau kita reaksi dalam bentuk molekul, maka cara penyetaraannya nanti kita bisa menggunakan cara ZK. Pakai ini ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4, langkah 5. Jadi ada 5 langkah. Gitu ya. Sedangkan kalau cara setengah reaksi ini juga sama. Setengah reaksi itu diperuntukkan untuk dua jenis reaksi. Ada reaksi dalam bentuk ion, ada reaksi dalam bentuk molekul gitu ya. Kalau reaksi dalam bentuk ion, kita bisa menggunakan langsung pakai cara Zemok. Nah, jadi biar nggak terlalu banyak hafalan ya. Sedangkan kalau reaksi dalam bentuk molekul ini nanti wajib diionkan dulu ya. Jadi diionkan dulu, baru nanti kita gunakan cara Zemok. Nah, jadi kalau setengah reaksi cuma satu cara, namanya cara Zemok. Sedangkan kalau cara Bilox tergantung jenis reaksinya. Masuk reaksi ion pakai Zemox. Kalau reaksi dalam bentuk molekul kita bisa gunakan cara ZK. Nah seperti ini ya. Oke, dulu cara Bilox untuk reaksi dalam bentuk ion ya. Jadi yang harus kita setarakan itu apa mas? Yang harus kita setarakan itu pertama ada Z. Z itu artinya apa? Z itu artinya adalah setarakan zat ya, yang mengalami perubahan Bilox. Jadi yang kita setarakan adalah zat yang mengalami perubahan Bilox saja ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tambahkan koefisien di depannya. Jadi tinggal nambahkan koef saja. Kemudian yang kedua ada E. E itu apa mas? E itu berasal dari kata-kata elektron. Dengan cara apa? Dengan cara kamu cari KPK kenaikan dan penurunan dari Bilox. Nah, yang dicari nanti adalah Bilox total. Nah, nanti jadikan sebagai angka pengali, gitu ya. Kemudian langkah yang ketiga ada M. M ini apa, Mas? M ini berasal dari kata-kata muatan. Dengan cara apa? Dengan cara nanti ada dua. Pertama, ketika masuk ke dalam jenis suasana asam, maka kita tinggal tambahkan H+ pada muatan
yang kecil. Nah, jadi nambahkannya nanti H plus, gitu ya. Sedangkan kalau suasananya adalah suasana basah, nanti kita tambahkan OH-. Nah, nambahkan OH-nya nanti pada muatan yang besar. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Sedangkan yang keempat ada O, kan zemok ya. O-nya ini apa? O-nya ini berasal dari kata-kata oksigen dengan cara kamu tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan oksigen. Oke, langkah terakhir ada langkah K. K itu artinya adalah kalkulasi. Kalkulasi semua penambahan dari langkah EMO ya. Berarti dari langkah elektron, muatan, oksigen dijadikan satu. Contoh penyetaraan untuk reaksi dalam bentuk ion menggunakan cara Bilox ya. Oke, misalkan di sini saya punya soal pasaran. Nah, ini soal pasaran, soal yang sering keluar biasanya ada MnO4- ditambah dengan C2O4 menghasilkan Mn2+ ditambah dengan CO2. Misalkan disuruh menyetarakan dalam suasana asam. Nah, ini setarakan dalam suasana asam. Begitu ya. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa tadi? Zemok. Nah, yang ini ya. Nah, jadi Z-nya itu setarakan zat yang mengalami perubahan Bilox dengan cara tambah F. Nah, berarti apakah kita harus nyari Bilox satu-satu, Mas? Nah, jadi nggak perlu nyari Bilox satu-satu. Saya akan ajari triknya ya. Jadi gampang saja. Misalnya ini, kita cari yang selain ada dalam ketentuan. Selain yang ada dalam ketentuan kan Mn. Berarti itu nanti pasti yang kita setarakan, pasti Biloxnya berubah. Kalau kita lihat di sini kan Mn2+, ini Mn4-, karena ionnya beda, maka di sini nanti pasti Mn-nya berubah. Berarti ini yang harus kita lihat. Kemudian berikutnya ada C sama O. Nah, jadi yang nggak ada ketentuan siapa? Yang nggak ada ketentuannya adalah C. Nah, di sini C-nya 2, di sini C-nya 1. Nah, ini yang dikatakan sebagai langkah Z, setarakan zat. Berarti di sini nanti untuk CO2 kita kasih koefisiennya sama dengan 2. Kemudian langkah berikutnya ada E. Ingat, ini pakainya harus Bilox total, gitu ya. Kita pasangkan dulu Mn sama Mn, kemudian kita pasangkan dulu C dengan C. Nah, seperti ini. Bilox Mn yang kiri berapa, Mas? -2, -8, supaya -1 ketemunya +7. 7 kali 1 tetap +7. -2, -8 supaya ketemu -2 berarti +6. 6 kali 1 tetap ketemu +6. Bilox total ya. Jadi ini adalah Bilox total. Kalau kamu bagi 2 itu Bilox satuan. Jadi yang dimasukkan ke dalam sini itu wajib hukumnya Bilox total. Jadi kalau ini 7 kali 1 7, 6 kali 1 6, gitu ya. Oke. Kemudian yang sebelah kanan ada Mn2+, berarti Biloxnya langsung pakai +2. Oksigen di sini -2 kali 4 -2 kali 2, sorry ya, -2 kali 2, berarti di sini -4, berarti C-nya totalnya adalah +4. 4 kali 2, totalnya di sini +8. 7 ke 2 naik apa turun? Turun sebanyak 5 elektron, sedangkan 6 ke 8 naik sebanyak 2 elektron. Nah, ini yang kita cari. Ya, yang kita cari ini adalah KPK-nya ini. 5 sama 2. Lah 5 sama 2 KPK-nya berapa, Mas? KPK-nya 10. Berarti yang atas ini tinggal kita kalikan 2, yang bawah tinggal kita kalikan 5. Lah sekarang angka pengali 2 ini kita kalikan
di MnO4 min sama Mn2 plus, kita jadikan koefisien di depannya sini ya. 5 ini juga sama, kita kalikan C24 di sini sama CO2. Berarti kalau ini 5, ini sudah ada 2, berarti totalnya nanti jadi 10. Kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang di sini. Jadinya 2MnO4 min ditambah dengan 5 C2O4 2 min menghasilkan 2Mn2 plus ditambah 10 CO2. Oke, jadi langkah E sudah selesai. Barulah kita masuk ke langkah berikutnya, langkah M, Zemok ya, M-nya itu muatan. Nah, jadi muatan itu lihatnya yang mana mas? Ini pangkat positif negatifnya ini yang dilihat ya. Jadi kalau yang kiri itu kalau ada koefisien 2 ya nanti dikali. Kalau 5 juga dikali ke sini. Paham? Berarti kalau kita tulis yang kiri bilox total muatannya sama dengan minus 2 ditambah minus 10, berarti ketemunya min 12. Sedangkan yang kanan di situ 2 kali 2 ketemunya adalah plus 4. Nah, ini yang kiri totalnya min 12, yang kanan plus 4. Maka di sini kan nggak sama untuk muatannya. Supaya sama, kalau suasana asam ini tinggal lihat ini. Kalau suasana asam tinggal kita tambahkan apa ini? Asam tambahkan H plus pada muatan yang kecil. Nanti kamu tambahkan di yang mana? Yang sebelah kiri karena ini muatannya minus 12. Supaya ketemu positif 4, maka harus kita tambahkan sejumlah 16 H plus di ruas kiri. Nah, jadi seperti ini. Kemudian langkah berikutnya ada O. O ini berarti berasal dari kata oksigen. Cek oksigen kiri. Nah, 2 kali 4 ketemunya 8 ditambah 5 kali 4 ketemunya 20, totalnya adalah 28. Sedangkan yang sebelah kanan di sini ada 10 kali 2 berarti ketemunya 20. 28 sama 20 ini kan enggak sama. Nah, kalau langkah O tadi cara menyetarakan dengan cara ditambah H2O pada ruas yang kekurangan oksigen. Berarti yang kurang oksigen yang mana? Yang sebelah kanan sini. Nah, kurang berapa? Kurang 8. Berarti nanti kamu tinggal tambahkan di sini 8H2O. Nah, seperti ini ya. Nah, langkah yang terakhir itu langkah tinggal gampangnya saja. Kalkulasi, tambahkan pada langkah E, M, O jadi 1. Berarti nanti ada 16H plus ditambah 2MnO4 min ditambah dengan 5C2O4 2 min menghasilkan 2Mn2 plus ditambah 10CO2 ditambah dengan 8H2O. Nah, sudah setara. Cara yang kedua di sini ada namanya cara Bilox untuk reaksi dalam bentuk molekul ya. Untuk cara Bilox reaksi dalam bentuk molekul yang harus disetarakan, yang pertama ada Z. Z itu artinya apa? Setarakan zat yang mengalami perubahan Bilox dengan cara kamu tambahkan koefisien di depannya ya. Jadi tinggal tambah koef di depan atom atau senyawa yang mengalami perubahan Bilox. Kemudian yang kedua ada langkah E. E itu artinya apa? Elektron. Jadi yang harus kita setarakan adalah elektron dengan cara kamu cari KPK, kenaikan dan penurunan Bilox gitu ya. Nah, yang dipakai adalah Bilox total. Nah, nih jadi pakainya nanti Bilox total. Kemudian langkah yang ketiga ada ZK. K-nya itu berasal dari kata-kata kation. Dengan cara tambahkan koefisien pada logam golongan 1A atau golongan 2A
atau logam lain ya, atau logam lain yang belum setara. Sedangkan yang keempat ada namanya di sini A. A itu berasal dari kata-kata anion dengan cara kamu tambahkan coF pada non logam yang belum setara selain H dan O. Nah, jadi kita pada langkah K tambah coF, pada langkah A juga tinggal nambahkan coF, gitu ya. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, tinggal langkah H. Kalau H itu setarakan hidrogen, nanti dengan cara kamu tambahkan koefisien pada H2O. Nah, simple ya kalau untuk reaksi dalam bentuk molekul. Jadi langkahnya ada ZK untuk reaksi dalam bentuk molekul. Berikut ini adalah contoh untuk reaksi dalam bentuk molekul. Kita selesaikan pakai cara Bilox ya. Oke, cara Bilox tadi kita gunakan apa? Langkahnya ada 5, ada Z, E, K, A sama H atau ZK gitu ya. Oke, langkah yang pertama kita setarakan zat yang mengalami perubahan Bilox saja. Nah, caranya gini, biar nggak nyari Bilox satu-satu gampang. Kita tinggal lihat satu senyawa yang ada di sini, misalkan KMN4 yang selain ada dalam ketentuan. Berarti kan selain ada dalam ketentuan itu ada Mn. Di sini KMN4, di sini MnSO4, jelas senyawanya beda. Pasti di sini Biloxnya berubah juga, gitu ya. Nah, di sini 1, ini juga 1, berarti sudah setara. Kemudian senyawa yang kedua ada asam oksalat atau H2C24, ini namanya asam oksalat. Di sini hanya ada ketentuan, O-nya ada ketentuan, berarti yang kita lihat adalah C-nya. C-nya di sini ada 2. Di sini kita lihat pilih yang kanan ternyata ada CO2. Nah, C-nya cuma 1. Maka di sini harus kita kasih coF secara manual. Nah, kita kasih 2. Kemudian senyawa yang ketiga kita pilih. Oh, di sini H ada ketentuan, O ada ketentuan, S-nya itu nggak ada ketentuan. Cuman ini SO4, SO4, SO4 pasti nggak berubah. Kalau senyawanya ini nggak berubah atau ionnya nggak berubah, maka di situ Biloxnya pasti juga nggak berubah, sehingga nggak perlu kita setarakan di langkah Z. Karena langkah Z sebenarnya adalah setarakan zat yang mengalami nih perubahan Bilox dengan cara tambahkan coF manual. Gitu ya. Oke, kita masuk langkah ini dulu. Oke, berikutnya ada langkah E. E itu apa, Mas? E ini pakainya adalah Bilox total. Jadi kita setarakan elektron dengan cara nyari naik sama turunnya Bilox. Nah, ini elektron dengan cara cari KPK kenaikan dan penurunan Bilox. Jadi menyetarakan elektron itu dengan cara ini, cari KPK naik sama turunnya Bilox ya, di langkah kedua ini. Oke, sekarang kita pasangkan Mn, kita pasangkan sama Mn yang ini. Kemudian C kita pasangkan sama C yang ini ya. Oke, kita cari Bilox totalnya. Min 2, min 8, ini plus 1, plus 1, berarti di sini plus 7. Taruh bawah plus 7. Plus 1, plus 2, min 2, min 8, berarti di sini plus 6, nggak usah dibagi 2, langsung masuk plus 6. Kemudian ini SO4, totalnya itu adalah minus 2, berarti Mn-nya di sini plus 2. Di sini min 2, min 4, plus 4 kali 2, ketemunya plus 8. Nah, sekarang yang kita cari nih perubahannya dari plus 7 menuju ke plus 2. Ternyata di sini turun sebanyak 5 elektron. Yang satunya dari plus 6 menuju ke plus 8, ternyata di sini naik sebanyak 2 elektron. Tinggal kita cari KPK, 2 sama 5, KPK-nya 10. Berarti yang atas kita tinggal kali 2, yang bawah tinggal kita kali 5. Lah, angka pengali ini kita jadikan sebagai koefisien. Berarti nanti jadinya di sini kita tulis ulang. Pakai warna hitam aja ya. 2KMNO4 ditambah dengan 5H2C24
tambah. Jadi yang belum dikali seperti ini, nggak ada pengalinya 2, maka ini harus kita kasih titik-titik dulu. Supaya kita nanti nggak lupa bahwasanya ini itu belum disetarakan, makanya harus ada titik-titik. Paham ya? Kemudian baru kita tulis di sini ada H2SO4 menghasilkan 2Mn. SO4 ditambah dengan titik-titik K2SO4 ditambah dengan 10CO2 tambah titik-titik H2O. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut langkah M. M itu apa, K, sorry ya. K itu kation. Kation itu lihat logam golongan 1 sebelah kiri. Oh, ada di sini nilainya adalah 2. Di sini ada K juga, nilainya juga 2. Berarti kan ibaratnya di sini sudah sama. Kalau sudah sama, tinggal yang kanan kita kali 1 supaya titik-titiknya sudah terisi di sini. Tulis 1. Kemudian langkah berikutnya ada A. A ini berasal dari kata-kata apa? Anion. Cek anion kiri ada S. Ini S-nya cuma 1. Yang kanan anionnya di sini ada S2 yang ini ya. Kemudian tambah 1 ketemunya 3. Berarti yang kiri ini harus kita kali 3. Nah, nanti taruh sebelah sini sebagai angka pengali gitu ya. Nah, 3. Oke. Kemudian langkah berikutnya ada apa? Ada H. H itu berasal dari kata-kata hidrogen. Cek hidrogen yang kiri. Hidrogen yang sebelah kiri 5 kali 2 ketemunya 10 ditambah dengan 3 kali 2 6, berarti totalnya 16. Sedangkan yang kanan kita bisa lihat hidrogen itu pada molekul H2O 2 ya. Cuma dari H2O saja. Supaya jadi 16 ini harus kita kali 8. Nah, maka di sini nanti langsung menuju ke titik-titik daripada 2O koefisien 8. Nah, jadi penyetaraan dengan cara Bilox untuk reaksi dalam bentuk molekul sudah selesai.